Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama kerja bareng Rasi FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan, tentunya untuk kita bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Program spesial Ramadan sore kali ini seperti biasanya sudah hadir di studio selaku narasumber Bapak Amrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapaknya? Alhamdulillah sehat selalu. Dan sudah hujan. Iya, mudah-mudahan segar ya, luar dalam. Iya, mudah-mudahan saja. Dan hari ini, wah, ini saya baru dengar tadi langsung kayak wow. Tema kita adalah tips dari langit saat hidup lagi capek-capeknya. Jadi sangat berkaitan dengan kondisi kita yang mungkin sekarang ini semua orang mengalami ya Bapak ya. istilah zaman sekarang ya. Iya. Lagi capek-capeknya malah ini malah ya itu. Sangat trendy ya seperti itu ya, lagi capek-capeknya. Iya. Dan tentunya Sobat Rasi nanti bisa bergabung untuk bisa bertanya-tanya sedikit banyak tentang capek tadi ya. Di 0351896137, bisa juga di nomor WhatsApp 081130200906, dan satu lagi di kolom chat di Xpeace Radio. Jadi yang belum install aplikasinya segera install biar bisa nontonin siaran live program-program spesial Ramadan ya, khususnya setiap harinya begitu. Oke, langsung saja kita mulai Bapak. Baik. Kita sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Rasi FM dan juga Mbak Maya yang di studio ya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sehat walafiat ya. Walaupun sekali lagi mungkin terasa capek ya. Terasa capek karena mungkin antara harapan dan kenyataan kadang tidak sesuai, kadang seperti itu ya. Terasa capek seakan-akan kita sudah mengeluarkan seluruh tenaga dan pikiran kita, tapi hasilnya ya tidak seperti yang kita bayangkan, seperti itu ya. Seperti ekspektasinya. Gitu, tidak ya sesuai ekspektasinya seperti itu. Kemudian juga barangkali kita juga sering merasa satu sisi permasalahan selesai, tiba-tiba dengan cepat muncul kembali permasalahan yang lain seakan-akan tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti seperti itu ya. Nah itu, tapi memang itulah dunia nampaknya seperti itu ya. Kalau kita. Tapi kemarin sempat disampaikan bahwa kalau di dunia itu udah capek yang baik ya. Insya Allah di sana nanti dibalas dengan sesuatu yang apa ya, melegakan sekali. Iya. Indah sekali. Insya Allah. Oke. Tapi berbicara tentang lagi capek-capeknya ya, kalau kita flashback ya, kembali ke belakang ya, sebetulnya kalau kita menelaah kitab dan juga beberapa penyampaian para ahli ilmu, sesungguhnya yang paling capek di dalam hidup itu karena apa? Karena ujiannya sangat berat itu adalah para nabi, sebetulnya seperti itu. Kemudian orang-orang yang berilmu setelah itu, dan kemudian orang-orang setelahnya dan setelahnya begitu. Jadi memang para nabi itu menempati ujian terberat di dalam hidupnya. Berarti kalau begitu sesuai dengan kapasitasnya yang begitu kuat ujiannya, berarti yang harus dikeluarkan kapasitasnya untuk menghadapi ujian kan begitu beratnya juga kan, begitu hebatnya juga kan. Betul. Gitu seperti itu. Kemudian kita tarik ke diri kita yang secara umum adalah khalayak umum atau orang-orang awam aja kan, biasa gitu ya. Mungkin tidak sampai sepersekian persennya ya, tidak sampai 50%-nya, tidak sampai 75%-nya kan begitu ya, tetapi rasanya ya hidup ini nampak begitu terasa sulit, bahkan terkadang
sempit sesempit daun kelor, padahal tidak sesempit daun kelor ya. Adik kecil kan gitu ya. Nah, itu. Ya, tapi kalau kita bisa kayak ya flashback untuk diri kita masing-masing ya. Jadi dulu itu sempat seperti ini, terus sempat seperti ini, seperti ini. Apa yang kita rasakan adalah ujian, musibah yang kita alami atau apa yang kita hadapi itu semakin berat dan semakin berat. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa di titik sekarang ini kita merasa yang paling berat, padahal waktu itu kita juga merasa yang paling berat. Bahkan sebelumnya kita juga merasa yang paling berat begitu ya. Oke, baik. Kembali ke judul tadi ya, materi kita bahwa ada tip dari langit. Maksudnya kalau kita reduksi gitu ya, kita ini akumulasikan, sebetulnya itu adalah gambaran saya tentang tuntunan Allah SWT ya, yakni Al-Quranul Karim kan gitu ya, turunnya Al-Quran dari langit kan begitu ya, atau memang panduan Allah SWT melalui kitabnya yaitu Al-Quran ya. Hitung-hitung kita juga lagi memperingati hari Nuzulul Quran ya, malam Lailatul malam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ya gitu ya. Barangkali Al-Quran yang sebagai mukjizat sepanjang masa, mudah-mudahan bisa mengambil ya, kita bisa mengambil inspirasi dari situ kan ya. Ketika Rasulullah SAW menjadi orang yang paling berat ujiannya, begitu juga para nabi yang lain, maka kita lihat perjalanan Rasulullah SAW tatkala di siang harinya ya, semenjak diangkat Rasul tentunya ya, berdakwah, dan dakwah itu tidak diberi upah ya, tidak diberi gaji, tapi betul-betul melaksanakan risalah dari Allah SWT ya, dengan sekalian pengalaman yang dialami setiap harinya, bukan langsung diterima oleh para umatnya atau kaumnya saat itu ya. Mobil khusus adalah orang-orang kafir Quraisy saat itu ya. Bahkan terjadi penolakan yang hebat sekali ya, sampai terjadi pembulian kalau bahasa sekarang mungkin ya, dibully, kemudian diintimidasi ya, dihinakan, kemudian dilempar-lempar batu, bahkan kotoran ya. Kemudian lagi sampai tragisnya adalah tatkala ada makar pembunuhan kan seperti itu ya. Itu sampai seperti itu. Jadi apa namanya? Hidup Rasulullah kalau kita sekali lagi bandingkan dengan kita, begitu capeknya gitu ya. Sudah begitu, yang paling unik adalah bahwasanya ketika Allah SWT memberikan tipnya dari langit, betul-betul di luar ekspektasi kita gitu ya. Ternyata Allah SWT itu mempunyai cara kerja yang betul-betul sangat berbeda. Kalau mungkin lagi capek-capeknya begitu ya, Rasulullah pulang dari berdakwah, mungkin menyampaikan risalah, ditolak dan sebagainya, kan capek sekali, ada beberapa bagian tubuhnya yang luka. Mestinya ayat yang turun lagi gitu ya, ayat yang turun lagi itu mestinya, ya Rasulullah, telah engkau laksanakan dakwah di siang hari ya, begitu kuat pertentangan dari kaummu, maka dari itu malam ini hendaklah engkau tidur dengan nyenyak, kemudian obatilah beberapa luka pada dirimu kan gitu, seperti itu ya, dan tenangkan sebagai untuk pengecasan baterai tenaga supaya besok kuat lagi kan, seperti itu. Tetapi nyatanya tidak seperti itu gitu loh. Justru yang kita lihat seperti menambah beban, seperti gitu ya. Justru saat itu yang turun adalah ayat untuk supaya melakukan sholat malam, kemudian membaca Al-Quran. Subhanallah ya. Ini gimana nih cara kerja langit ya, seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bisa lanjutkan ya, nampaknya. Betul. Tentunya selepas yang satu ini, saudara sih jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara di Magetan dan seputarnya, kembali di Hikmat Ramadan masih bersama Bapak Amrullah. Dan kalau saya pernah mendengar ya, memang mungkin seperti itu ya, bahwasanya dalam Al-Quran itu memuat ada banyak sekali petunjuk dan solusi bahkan untuk permasalahan-permasalahan di kehidupan yang bisa dikatakan modern sekarang gitu. Enggak cuman pada masa zaman Rasulullah seperti itu, bahkan hal yang paling kecil sekalipun ada gitu. Iya, betul. Jadi nampaknya ketika Al-Quran di awal-awal turun itu menjadi betul-betul menjadi satu cahaya ya,
bagi kehidupan manusia bahkan seluruh alam ya, rahmatan lil alamin. Tetapi kesininya begitu umat Islam sendiri barangkali sudah berlaku terlalu terbuai ya dengan kondisi duniawi, sehingga sinyal-sinyal ataupun petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu kemudian dilupakan, maka terjadilah ya kembali yang kita sebut mungkin kegelapan ya. Walaupun kegelapan ini bukan kegelapan seluruh bangsa atau seluruh manusia, tetapi artinya secara person ya ataupun secara komunitas, secara jamaah, tatkala seseorang ataupun kelompok tadi sudah melupakan ya petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, memang pada akhirnya nampak kualitas kehidupan itu semakin berkurang gitu ya. Itu tadi adalah sekelumit gambaran bagaimana Rasulullah sangat meyakini bahwa tips dari langit, yaitu beliau disuruh untuk melakukan sholat ya, dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran gitu ya. Dulu waktu kecil kita ingat ya puji-pujian itu tombo ati ikuli mosa warnane kan itu ya. Moco Al-Quran angen-angen sak maknane kan gitu ya, seperti itu ya. Nampaknya sudah sebetulnya melekat kuat ya pada kehidupan orang-orang tua kita ya. Bahwasanya di Al-Quran itu memang ada sebuah inspirasi besar untuk bisa menghadapi problem dalam kehidupan ini, sehingga menjadi solusi yang terbaik gitu ya. Apakah itu mungkin kaitannya dengan banyak orang pintar ya saat ini yang mulai menemukan teknologi-teknologi baru, kemudian ilmu-ilmu baru atau hal-hal yang memang bersifat modern yang memang akhirnya kita pakai sampai sekarang ini dan melupakan solusi yang sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Kalau melihat perkembangan modern yang terutama dari taruhlah dunia barat ya, memang di sana kita sebut era baru New Age seperti itu ya. Akhirnya menimbulkan beberapa permasalahan problematika kehidupan manusia, khususnya adalah bidang psikologisnya ya, urusan yang di dalamnya begitu ya. Karena apa, terlalu mengandalkan bentuk lahiriahnya, bahwasanya teknologi modern adalah sebuah jawaban yang akan membantu memudahkan manusia ke depan seperti itu ya, sehingga dikembangkan dengan sebegitu dahsyatnya. Tapi kenyataannya pada akhirnya orang-orang yang berprinsip dohiriyah saja, hanya memandang bagian luar saja, melupakan yang dalamnya, ada kekosongan jiwa seperti itu. Sehingga muncullah berbagai aliran-aliran di sana itu yang mencari untuk masalah penenangan jiwa itu. Ya, bisa dari berbagai macam yang muncul, mungkin obat-obat terlarang dan sebagainya ya. Kemudian terjadi apa namanya itu khayalan-khayalan dan sebagainya, tapi pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Permasalahan mental lebih banyak muncul. Lebih banyak muncul, dan nanti pada akhirnya tetap akan memunculkan permasalahan-permasalahan tidak mental saja, juga akan spiritual dan juga yang berupa fisik kan seperti itu ya, berupa materi juga pada akhirnya seperti akan yang, bermasalah. Kalau misalnya kita bisa memperkirakan bahwasannya kayak semakin hari itu namanya penyakit tuh makin ada aja, makin bertambah saja, ada aja namanya gitu yang baru dan kondisinya seperti ini, dan mungkin pada saat dulu itu memang belum ada. Dan sebenarnya itu di dalam Al-Quran pun sudah tertulis atau bagaimana? Ya, di dalam nubuatan Rasulullah SAW bahwasanya kelak ya akan muncul penyakit-penyakit ya, itu yang memang belum ada obatnya ya, belum ditemukan obatnya. Bahkan dikatakan secara umum di dalam Al-Quran, Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, dan akan muncul atau telah muncul kerusakan di muka bumi baik di lautan maupun di daratan, itu akibat ulah tangan perbuatan manusia. Termasuk adalah efek-efek negatif dari perbuatan-perbuatan perusakan tadi, diantaranya akhirnya munculnya beberapa permasalahan termasuk penyakit ya, kemudian juga hubungan antar manusia juga itu sangat terganggu sekali pada akhirnya seperti itu kan gitu ya. Itu. Nah, kita di hidup sekarang ini kita kerdilkan aja sebagai person pribadi gitu ya, yang kadang kita kembalikan betapa nampak sulitnya hidup kita ini. Ya memang kalau kita melihat tujuan hidup kita di dunia itu adalah sesuatu yang punya misi, visi yang besar, insya Allah juga akan
tidak mengendorkan semangat kita dalam kehidupan sesusah apapun kan begitu ya. Nah, gitu. Yang menjadi masalah adalah terkadang kita ini kehilangan motif dalam hidup ini ya, kehilangan fokus sebetulnya hidup ini apa kan gitu ya, untuk apa dan bagaimana. Tatkala kita ini jauh dari petunjuk seperti itu kan gitu ya. Tetapi kalau ini petunjuk dari Allah SWT yang jelas-jelas menciptakan kita, diberikan awalnya seperti itu, kemudian kita kaji, maka insya Allah tidak akan lepas fokusnya itu, sehingga sesusah apapun akhirnya kita bisa menyadari, loh kita ini hidup ini kan semuanya milik Allah SWT kan gitu, akan dikembalikan ya, berasal dari Allah, akan dikembalikan kepada Allah SWT kan gitu ya. Nah, tiba-tiba saja kita mengklaim hidup ini milik saya kan gitu ya. Iya. Ya, gitu. Banyak orang yang merasa seperti itu. Seperti itu, materi ini milik saya kan gitu ya. Nah, gitu ya. Itu milik saya, sehingga menjadi suatu beban pada dirinya yang sebetulnya klaim seperti itu adalah klaim yang mohon maaf ya, klaim kesombongan sebetulnya gitu. Bahwa sesuatu yang bukan miliknya diklaim ya sepenuhnya olehnya, sehingga menjadikan sesuatu itu berat pada dirinya. Dia memikul beban yang bukan tanggungannya ya sebetulnya kan gitu ya. Makanya orang Islam itu ya seperti Rasulullah SAW kita katakan, ketika tadi itu bebannya berat sekali ya, dalam sholat itu artinya apa? Dia kembalikan semuanya urusannya kepada Allah SWT kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi minta tolonglah ya dengan cara yang sabar dan juga melaksanakan sholat. Dan sholat itu hubungan ya, interaksi kita dengan Allah, mi'rajnya kita kepada Allah, sehingga kita bisa mengadukan seluruhnya yang memang itu sebetulnya urusan Allah di dalam masalah-masalah seluruh problem kehidupan. Kenapa? Karena Allah yang menguji kita gitu loh. Gitu. Anggaplah kalau kita misalnya ini adalah seseorang yang tampil di satu panggung sandiwara, maka seluruh alat properti yang digunakan di dalam itu miliknya siapa? Miliknya produser tentunya kan. Kita hanya disuruh tampil sebaik-baiknya sebagai peran kita ya di panggung itu kan gitu. Nanti dapat nilai. Tapi semua aksesoris dan sebagainya kan bukan milik kita kan gitu ya pada akhirnya. Nah, kita merasa bahwa seluruh itu jadi milik kita ya, harus kita kejar dan sebagainya dengan usaha-usaha yang akhirnya kalau gagal mendapatkan sesuatu tadi menjadi sedih dan sebagainya. Padahal bagi kita, kata Rasulullah SAW ya, orang beriman itu sangat ajib ya, sangat menakjubkan sekali. Sebetulnya begitu. Kita aja yang kadang belum mempraktekkan ilmu ini kan ya. Kalau mendapatkan musibah sabar, dan sabar itu adalah sesuatu yang baik kan begitu ya. Ya, tidak ada jelek-jeleknya sabar itu gitu. Dan dia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dan syukur itu baik kan begitu. Harusnya dua hal ini saja. Ya kan, sabar, syukur itu aja. Saat mendapat musibah lalu bersyukur saat mendapatkan kenikmatan. Iya, kenikmatan gitu. Ini tentang teknologi-teknologi yang diciptakan manusia. Maksudnya pengembangannya, lebih ke pengembangan. Nah, memang di dalam Al-Qur'an itu saya dengar juga ada semacam dorongan gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah ilmu ya, tapi mungkin sederhana, lalu ada perintah untuk mencari lebih dari ini, maksudnya lebih dari ini, atau seperti kayak belajarnya sampai ke negeri Cina, itu semacam petunjuk ya untuk kita bisa lebih dari apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu, maksudnya untuk belajar lebih atau menciptakan hal yang lebih dari itu. Nah, mungkin dari situ kesombongan manusia itu muncul ketika sudah menemukan dan seperti itu ya. Oke, sabar dulu. Kita lanjut lagi nanti ya selepas beberapa informasi berikut. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Inspirasi dan informatif masih di Hikmat Ramadan. Juga masih bersama Bapak Amrul. Tips dari langit saat hidup lagi capek-capeknya. Aduh, kita ngobrolnya beleber ya, Amrul. Kenapa jadi flashback ke masa lalu yang itu? Baiklah, coba kita kembalikan untuk seperti tema kita. Sepertinya memang capek-capeknya itu adalah masa-masa yang membuat kita jadi kayak buntu ya, putus asa, lalu seperti tidak ada solusi. Kita mulai bercerita kepada siapapun, bahkan
apa ya, rasa simpatik itu sudah tidak ada, hanya sekedar menertawakan, bahkan merasa seperti itu gitu. Dan tadi sudah disampaikan untuk solusinya adalah sholat malam seperti itu. Apakah sesederhana itu? Maksudnya sesederhana itu artinya kita hanya mencoba untuk berdoa dan mengharap pertolongannya, tetapi bagaimana tentang upaya yang lebih real lagi mungkin seperti itu? Ya. Jadi yang pertama adalah prinsip pertama tadi bahwa kita masalahnya adalah klaim ya, mengklaim kehidupan itu tadi kan gitu ya, sehingga menjadi miliknya, berat kan gitu ya. Miliknya atau milik, misalnya kalau saya milik saya sendiri kan gitu ya, itu menjadi berat gitu. Padahal kita ini hidup menjalani ujian kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pasti akan memberikan ujian ya, memang hidup ini ujian bagi kalian semuanya. Fungsinya apa? Supaya diketahui siapa di antara kalian ini yang terbaik amal-amalnya gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya nampaknya kita mengklaim hidup itu ya di sini tok gitu ya. Kita lupa bahwa ini adalah satu transit saja yang merupakan bentuk ujian. Sehingga dari ujian itu nanti akan keluar nilai kan, keluar hasil dan seperti itu kan gitu ya. Yang kesimpulannya orang mukmin itu kata Rasulullah hanya dua posisinya. Dia kalau dapat musibah ya, mendapatkan cobaan dan sebagainya yang kita yakin tidak mungkin di luar ekspektasi dirinya, cobaan itu pastilah dalam kekuatan dirinya kan gitu ya, nggak mungkin di luar batas ya. Menyelesaikan. Gitu. Ya, kemudian dia tetap sabar menjalaninya dengan ikhlas dan sebagainya, insya Allah itu lebih ringan dalam psikisnya, nampaknya seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya mendapatkan kenikmatan, banyak orang itu lupa bahwa kenikmatan juga ujian, dan yang paling sering melupakan justru nampaknya tatkala orang diuji dengan kenikmatan, dia nggak sadar kalau itu kenikmatan itu adalah ujian dikiranya adalah itu adalah fadilah, keutamaan berkah. Ya padahal berkah gitu ya, seakan-akan sudah menjadi berkah semuanya, sehingga akan melupakan dirinya bahwa di sini itu adalah sementara saja, pada akhirnya akan diambil. Bisa saja ya, kenikmatan itu diambil kapanpun. Kapanpun, dimanapun gitu ya, sebesar apapun kalau Allah berkehendak ya sangat mudah dicabutnya kan begitu ya. Ini terkadang yang akan membuat seseorang terlena, sehingga dikatakan orang yang mukmin adalah orang yang bersyukur ya. Ya banyaknya disyukuri, ya sedikitnya disyukuri apalagi banyaknya begitu. Insya Allah dengan keyakinan yang tinggi ya, dengan rasa syukur yang begitu terus ini kan diaplikasikan pada dirinya, dan bahkan makom tertinggi kalau kita lihat adalah Rasulullah menyatakan tidakkah boleh ya saya ini menjadi hambanya yang bersyukur. Tatkala ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda sholatnya begitu lama, sampai bengkak-bengkak ya, sampai meninggalkan tidur, istirahat dan sebagainya kan begitu ya. Bengkak karena menangis atau seperti apa? Bengkak kakinya karena berdiri saking lama ya. Kalau beliau sendiri tapi ya tidak bersama sahabat, seperti itu beliau sholatnya ya. Ketika ditanya untuk apa ya Rasulullah kan gitu ya, maka beliau menjawab, tidakkah boleh lam akun abdan syakura, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba bersyukur nampaknya itu adalah makom tertinggi ya gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kehidupan sekarang tuh ironis, karena diuji tetapi tetap bersyukur begitu ya. Ya sebetulnya nggak masalah, itu bagus sekali gitu ya, diuji gitu ya, tapi bersyukur. Tapi bersyukur, masya Allah ya, masih luar biasa, tambah luar biasa sekali kan gitu ya. Gitu. Artinya memang begini Mbak Maya ya, diuji kemudian bersyukur, mungkin pandangan panjenengan ya agak rumit malahan. Agak rumit ya, tetapi begini sebetulnya, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Memang nggak ada kesempatan untuk tidak bersyukur. Karena apa? Jika engkau yang tidak menghitung kenikmatan Allah itu ya, la tuhsuha, pasti tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya gitu loh ya. Cuman karena kita tidak menyadari. Ya, bukan tidak menyadari saja, bahkan kita ini ya lupa antara sesuatu yang kita membuat senang, membuat sedih itu ya, itu beriringan, bahkan lebih banyak senangnya sebetulnya. Tapi yang kita ingat sedihnya ya, nggak enaknya, sengsaranya kan gitu ya. Padahal
insya Allah kalau kita mau merenungkan ya masih banyak enaknya juga sebetulnya ya. Buktinya kita hidup sehat-sehat saja ya. Betul. Seperti itu ya. Oke. Ini tentang kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Tadi kan di dalam sholat malam itu ada doa ya istilahnya seperti itu. Tentang kesungguh-sungguhannya, apakah yang berlama-lama bersujud, berlama-lama berdiri, menangis seperti itu, atau ada hal-hal lain yang memang menjadi keutamaan atau apa yang memang terjadi seperti itu? Karena memang kalau menangis itu kan sepertinya begitu saja, artinya tidak pernah kita rencanakan atau memang nggak bisa itu kita sepertinya mengeluarkan air mata dengan sengaja, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi itu kan keluar begitu saja, lalu kita sampai menangis terseduh-seduh. Itu apakah suatu bentuk kesungguhan dalam berdoa meminta pertolongan atau seperti apa? Ya, Allah lebih tahu tentunya ya. Tetapi begini, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, setelah Allah menyampaikan tentang masalah saum, puasa Ramadan ini, kemudian Allah SWT tiba-tiba menyisipkan ayat tentang doa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku ya, tentang Allah, katakan bahwa Allah itu sesungguhnya aku dekat, begitu kan ya. Ujibu da'watad da'i, aku pasti akan mengabulkan orang yang mau berdoa kepadaku ya. Ujibu da'watad da'i ya. Kemudian dikatakan fal yastajibuli wal yu'minu bi gitu. Yang menjadi rumus adalah kesungguhan itu bukan diekspresikan dengan model-model sandiwara Korea itu sinetron Korea gitu ya, drakor yang nangis-nangis ya. Allah Maha tahu aja, nggak usah begitu. Tetapi yang terpenting adalah fal yastajibuli, hendaklah engkau memenuhi hak-hak Allah ya, begitu aja. Rumusnya gitu aja sebetulnya ya. Kalau diperintah ini ikuti, kalau dilarang tinggalkan, gitu saja gitu ya. Gitu. Tapi apa yang kita lakukan untuk Allah, wal yu'minu bi, dan yang kedua beriman saja, yakin kepada Allah, begitu ya? Itu rumusnya sebetulnya itu ya. Dan beberapa informasi masih akan kita hadirkan, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara Sidi Magetan dan seputarnya. Oke, sayang sekali karena keterbatasan waktu, padahal masih banyak yang harus kita obrolkan ya. Baiklah, tentang hidup lagi capek-capeknya, ada semacam solusi dari langit yang diturunkan Allah SWT. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang memberi kita pertolongan gitu. Ya, ada beberapa contoh-contoh ayat inspirasi yang mungkin bisa menjadi satu contoh bagi kita bahwa memang ketika solusi dari langit itu dipraktekkan ataupun dipahami, insya Allah betul-betul akan menjadi solusi ya. Kalau sakit bisa menjadi obat, seperti itu ya. Kalau mungkin problem memang jalan keluarnya dan sebagainya gitu ya. Misalnya dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau bersedih ya, jangan pula bersukacita. Maksudnya janganlah kamu bersikap lemah ya. Karena sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah jika kamu orang-orang yang beriman, kan begitu ya. Jadi menginspirasi sekali. Bagaimanapun kita menjalani hidup ini dengan misalnya pengalaman-pengalaman buruk dan sebagainya, tetapi sebetulnya kita ini di sisi Allah ya, karena kita punya keyakinan tadi kepada Allah, ternyata kita dipandang satu makhluk ataupun satu sosok yang punya nilai gitu loh. Bisa jadi orang yang mungkin dalam pandangan kita penuh dengan tadi itu kenikmatan dan sebagainya, tidak ada di pandangan Allah SWT, kan itu masalah sebetulnya, walaupun merasa tidak bermasalah kan begitu ya. Lebih jauh bermasalah sebetulnya seperti itu nantinya. Kemudian juga misalnya ada ayat di dalam ini misalnya surat Yusufnya ya.
Misalnya dalam surat Al-Baqarah aja ya, 216 misalnya ini ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ya, ini awalnya seperti itu ya. Konteksnya kejadiannya masalah perang ya. Tetapi yang menjadi inspirasi adalah ayat berikutnya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kadang kita kan ngoyo ya kepada Allah gitu ya, minta dikabulkan untuk mendapatkan ini itu kan gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian kita pandang itu baik bagi kita, ternyata tidak dikabulkan, tapi kita tetap husnudon kepada Allah. Karena Allah Maha tahu sesungguhnya yang itu yang diminta hamba tadi itu kalau diberikan efeknya buruk gitu, sehingga tidak diberikan. Dan Allah pasti ganti dengan yang lainnya. Tapi kadang kita tidak sabar, yang menjadi masalah kan seperti itu, gitu ya. Baik, untuk closing statement tentunya kita melihat kehidupan di dunia dari sisi sedih, ya, ada sisi lain dari kehidupan yaitu senang dan bahagia, dan itu lebih mendominasi sebetulnya kehidupan kita ya. Maka dari itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sahabat Rasi dan juga Mbak Maya yang ada di studio ini, selama kita masih hidup di dunia wajib bersabar memang ya, tabah dan jangan pernah berputus asa. Jika merasa udah nggak kuat, minta pertolongan sama Allah SWT untuk memberi kita karunia kesabaran dan kekuatan untuk mampu menjalani ujian demi ujian dengan sabar. Dan sabar itu pahalanya unlimited ya, tidak terbatas gitu ya. Innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu kelak dicukupkan pahalanya itu, diberikan pahalanya itu bighairi hisab, dengan tidak ada hitungannya ya, sampai kapanpun tidak akan habis. Subhanallah ya. Bersedihnya setahun 2 tahun ya, tetapi insya Allah nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah, balasan dari Allah itu dengan tidak ada batasnya. Subhanallah. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih Bapak Amrullah sudah hadir di studio selaku narasumber untuk hari ini. Dan demikian tadi Sahabat Terasih Khidmat Ramadan edisi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi esok di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.